Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Guru Saham di video analisa sinyal forex untuk Senin 11 Juli 2022. Ya, jadi seperti biasa kita sudah update di Instagram Guru Forex underscore ID ya. Jadi teman-teman yang belum follow bisa di follow terlebih dahulu Instagramnya Guru Forex underscore ID untuk dapat info-info tentang sinyal dan analisa setiap harinya. Nah di sini kita sudah ada US 100 atau US Tech ya, atau Nasdaq. Ini salah satu indeks saham Amerika ya, saham-saham teknologi. Ini adalah indeksnya. Terus kemudian ada GBP AUD ya. Jadi untuk US Tech atau Nasdaq atau US 100 ini kita lebih ke intraday ya teman-teman ya. Jadi lebih ke jangka menengah gitu. Terus kemudian untuk GBP AUD ini lebih ke swing ya teman-teman. Lalu untuk di sini untuk US 100 kita analisa dari time frame M5 hingga H4. Kita ambil posisinya buy karena kita lihat ada unmitigated order block ya di sini. Terus kemudian untuk GBP AUD kita analisa dari time frame M5 hingga weekly. Kita ambil posisi sell, analisa masih sama dengan yang sebelumnya. Sebelumnya kita sudah TP juga walaupun sempat tersentuh stop loss plus ya di tengah jalan. Dan sekarang mulai untuk lanjut lagi gitu. Jadi analisa masih di sebelumnya, kalau dia masih breakdown weekly trendline ini masih valid karena ini analisa weekly ya teman-teman ya. Terus untuk US 100 kita pay limit di 11.990.0. Terus untuk stop lossnya di 11.956.0. Untuk TP-nya di 12.235.2. Ini untuk resiko lossnya per 0,01 lot itu sekitar 0,34 dolar ya teman-teman. Tapi ini hanya berlaku untuk Exness MT5. Mungkin broker lain mungkin punya cara hitung sendiri, P value-nya mungkin beda tuh. Tapi di sini saya tuliskan 0,34 dolar ini hanya berlaku untuk Exness MT5 ya. Lalu untuk risk and reward 1/7 expired sampai 14 Juli 2022. Kemudian untuk GBP AUD kita sell limit di 1.81263 dan stop loss di 1.81620 ya. Kemudian TP di 1.71731 ya. Untuk resiko loss per 0,01 lotnya sekitar 2,44 dolar ya. Jadi 244 dolar ya. 2,44 dolar gitu maksud saya. Risk and rewardnya 1/26 ya. Expired cukup lama teman-teman, sampai 2 Agustus 2022. Karena ini sinyal swing jadi expired sampai ya bulan depan ya teman-teman ya. Oke, terus seperti biasa saya ingatkan selalu gunakan resiko maksimal 1% ya teman. Jadi resiko ketika kita open posisi itu kita sudah tentukan dulu resikonya bahwa untuk setiap open posisi trade, nah di sini ada 2 open posisi ya. Jadi resiko total 2% ya. Jadi 1% di US 100 dan 1% di GBP AUD. Nah, kurang lebih seperti itu. Mungkin untuk yang swing seperti GBP AUD ini boleh ditambah resikonya misal 1,5% gitu ya maksimal ya. Tapi jangan sampai lebih dari 1,5%. Misalkan 1,2%, 1,3% gitu. Jadi ya biar karena ini kan sinyal jarang-jarang keluar ya untuk swing ya. Kita lebih seringnya intraday atau scalping gitu. Jadi untuk swing ya nggak masalah lah untuk lebih dari 1% misal 1,5% gitu. Itu nggak masalah sih teman-teman. Yang penting jangan sampai lebih dari 1,5%. Terus untuk itu kita bisa lakukan partial profit taking ya teman-teman. Jadi ketika harga sudah running profit di
risk and reward 1:2, jadi harga sudah running profit 2 kali lipat dari resikonya. Nah, misalkan di sini resikonya 0,34 ya. Berarti ketika sudah running profit sekitar 0,70 dolar, nah kita bisa ambil TP parsial ya. Jadi TP parsial itu kita bisa TP bagian lot. Misalkan di sini kan teman-teman opennya pasti lebih dari 0,01 lot dong. Misalkan kalau teman-teman open posisinya 0,04 lot ya. 0,04 lot itu kita bisa TP parsial misal 0,02 lot dulu gitu. Terus 0,02 lotnya kita bisa hold ya sampai TP, atau nanti tengah jalan kita bisa TP parsial lagi gitu. Terus untuk mengamankan keuntungan ya teman-teman ya, karena dengan TP parsial kita sudah mengamankan sebagian keuntungan kita gitu. Terus untuk mengurangi resiko kita bisa pindahin stop lossnya ini di entry ya. Jadi misalkan di sini stop loss di 11.956. Kemudian untuk sudah running profit 1:2 ya. Nah, kita sudah TP parsial, terus stop lossnya ini kita pindah ke entry. Misalkan kita buy limit di 11.990 ya, stop loss di 956 ya. Nah, ini stop lossnya ini kita edit, kita adjust, kita pindahin di entry di 11.990, atau dilebihin dikit juga bisa, misal 11.992 gitu. Itu juga bisa teman-teman. Karena apa? Kalau harga berbalik arah tidak sesuai dengan analisa awal, terus menyentuh stop loss, ya kita nggak rugi apapun gitu. Kita istilahnya nggak rugi apapun karena stop lossnya di entry, jadi kan plus otomatis di entry gitu. Jadi kita nggak rugi apa-apa, malah kita sempat amanin keuntungan kita sebelumnya dengan partial profit taking atau TP parsial. Ya kurang lebih seperti itu ya untuk penjelasannya. Terus untuk analisanya bisa swipe kanan aja di sini. Ini sudah ada US 100 atau Nasdaq. Ini gambar diambil dari time frame 45 menit. Kemudian ada GBP/AUD, gambar diambil dari H12 ya. Seperti biasa jangan lupa like dulu. Lalu kita bahas satu persatu dari US 100 terlebih dahulu. Oke, di US 100 nampaknya hampir menyentuh itu ya, buy limit ya teman-teman ya. Kita tunggu. Ini kalau kita lihat di time frame H4 dulu. Nah, di H4 sendiri kalau kita lihat di H4 dia sudah membentuk change karakter di sini ya. Jadi di sini ada lower low ya. Sini low sebelumnya, dia break up structure, dia break dari low sebelumnya membuat lower low ya. Kemudian harga rally, nah di sini harga rally, dan dia break dari low maksud saya high sebelumnya ya. Artinya dia membuat higher high di sini. Jadi dia sudah break dari lower high dan membuat higher high ya. Kemudian harga kembali turun ya, membuat higher low. Di sini higher low itu low-nya itu lebih tinggi daripada low sebelumnya ya. Itu di time frame H1 hingga H4 seperti itu ya. Jadi terus ini masih kembali lanjut naik setelah masuk ke area order block sebelah sini ya. Kemudian harga lanjut naik dan di sini sekarang saat ini sedang konsolidasi di sini ya. Jadi masih sideways di area itu. Oke, itu kita lanjut. Kita buka chart di time frame H1. Kita langsung ke M30 saja. Nah, di M30 sendiri kita perhatikan harga sudah
2 kali perubahan arah tren, ya di sini sudah ada change karakter. Nah, change karakter itu terbentuk seperti ini ya teman-teman. Jadi dia ini kan ada break up structure, terus break up structure, break up structure. Jadi dia membuat higher high, terus kemudian membuat higher low, higher high, higher low, higher high ya. Nah, di sini dia tidak membuat higher high lagi gitu, tapi malah di sini dia membuat lower low. Jadi low-nya lu menembus low sebelumnya ya. Jadi low ini sudah break dari higher low. Artinya di sini dia membuat lower low, low yang lebih rendah daripada low sebelumnya. Kemudian harga kembali retest di sini atau sideways dulu, dia membuat lower low lagi di sini, dia break up structure, kembali naik retest, ambil inducement atau liquidity area di sini ya. Kemudian harga mulai turun ya. Sini dia sudah break up structure dan mulai naik. Untuk sekarang ini dia sudah masuk ke area buy limit kita gitu. Oke, kita tunggu saja. Lanjut, kita ada JPP AUD. Nah, untuk JPP AUD sendiri ini kita analisa dari time frame kecil hingga weekly ya tadi ya. Untuk weekly kalau di time frame weekly sendiri ini kita sudah lihat kalau dia sudah break ya dari trendline weekly-nya. Nah, jadi dia sudah break dari trendline weekly-nya dan sekarang dia masih konsolidasi di area ini ya. Harga masih bolak-balik di area ini sebelum melanjutkan penurunannya. Oke, kita kembali ke daily. Nah, di daily sendiri ini adalah break up structure yang terakhir ya teman-teman ya. Dan dia belum membuat break up structure yang baru. Jadi di sini adalah break up structure yang lama, dia belum membuat low yang lebih rendah lagi dari ini. Tapi di sini menariknya dia membuat equal low ya di sini ya. Jadi low-nya itu titik low-nya itu sama dengan yang ini. Jadi mungkin ini sudah menjadi pertanda kalau di sini adalah area liquidity juga yang bisa ditembus kapanpun gitu. Ini udah ada konfirmasi ya untuk melanjutkan penurunan untuk tren panjangnya. Terus untuk di time frame H4, nah di time frame H4 sendiri, nah ini kan analisa kita minggu kemarin ya atau bulan kemarin, mending lebih baik kita bersihin dulu. Oke. Nah di time frame H4 sendiri harga sudah ada perubahan arah tren di sini yang membentuk chart juga, ini lebih tepatnya di sini. Dia sudah membentuk chart, kemudian di sini ada break up structure. Oke. Nah, disinilah dia sudah membentuk change karakter di sini ya. Jadi dia membuat low yang lebih rendah daripada low sebelumnya. Yang sebelumnya dia juga sudah membuat higher high juga. Ini adalah lower low, kemudian membuat lower low, kemudian dia membuat lower low lagi. Nah, berarti kalau untuk JPP audio untuk sampai ke area sell limit kita, kenapa kita sell limit di sana? Karena kita lihat di sini ada semacam inducement ya atau area liquidity yang terbentuk. Jadi di sini menjadi area resisten ya teman-teman, atau resist trendline-nya ya. Jadi dia sudah break dari
weekly trend line-nya dan membentuk base di sini, area sideways, dan di area sideways itu kan pasti ada area resistennya. Nah, disinilah area resistennya. Nah, kemungkinan ini masih bisa untuk ditembus ya teman-teman ya. Jadi harga kemungkinan akan nembus dulu, tembus ke area ini dan masuk ke area order block yang di daily. Nah, di sini ada area order block, area supply-nya daily. Nah, kita bisa lihat di sini juga masuk di area ini kemudian turun cukup dalam. Oke. Nah, jadi untuk di BPAUD kurang lebih seperti itu ya. Terus untuk entry-nya, kita entry lewat time frame kecil ya teman-teman ya. Ini kita ambil order block sebelah sini. Nah, di sini kan ada order block ya. Di sini kita ambil di time frame 4 bullish candle terakhir sebelum dia drop. Tapi lebih presisinya lagi kita di time frame H1 ya. Kita coba lihat di H1. Oke, di range yang kita pakai ya satu ini ya. Jadi dua kali ukuran candle H1 ini. Nah, di sini kan ada candle bullish ya. Nah, jadi untuk range antara sell dan stop loss itu dua kali ukuran candle bullish ini ya. Jadi misalkan sell di sini, stop loss di sini gitu. Terus untuk letak presisi entry-nya kita pakai time frame rendah seperti M5 atau M6. Ini kita pakai M6 aja ya. Karena di M5 sudah limit candlenya gitu. Langsung pergi ke sini saja. Nah, jadi di sini untuk letak presisi entry-nya kita pakai order block yang sebelah sini di M6 ya. Jadi di time frame 6 menit. Nah, di candle bullish yang ini ya. Kenapa kita di candle bullish yang itu? Karena di sini ada area FVG ya. Atau imbalance area atau fair value gap. Jadi kemungkinan harga akan menuju ke area itu lagi. Kemudian di sini juga ada area FVG juga cukup besar. Jadi kemungkinan masih melanjutkan kenaikan sampai ke area sell limit kita gitu. Oke. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya untuk analisa dari GBP/AUD. Terus untuk TP-nya kita TP di equal low ini ya, di sini di equal structure-nya ini. Jadi kemungkinan harga akan kembali lagi dan menembus area equal low ini untuk turun lebih dalam lagi gitu. Target penurunan mungkin bisa sampai di low-nya weekly ya, bisa masuk ke area ini. Jadi masih cukup panjang untuk GBP/AUD, tren panjangnya masih bearish ya teman-teman. Ya mungkin kurang lebih seperti itu ya untuk analisa US 100 dan GBP/AUD. Terima kasih yang sudah menonton, semoga bermanfaat dengan video ini. Yang udah profit pertahankan, yang masih loss terus belajar ya. Pertahankan risk manajemennya karena itu adalah kunci untuk profit konsisten ya. Selalu konsisten juga untuk gunakan resiko 1% ya. Resiko maksimal 1% dari total modal equity kita gitu. Jadi apabila tersentuh stop loss ya itu enggak masalah ya teman-teman ya, karena itu nominal yang
nggak terlalu besar gitu. Karena 1% dari modal untuk bisa MC itu dibutuhkan 100 kali stop loss ya, karena kalau 100 kali stop loss itu nggak mungkin ya teman-teman ya. Jadi itu adalah, eee, angka yang wajar dan aman ya teman-teman, karena 1% dari modal itu cukup aman teman-teman. Oke, ikuti terus analisasinya forex di video-video selanjutnya, jadi jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan update video-video berikutnya. Punya pendapat lain bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.